Apa rahasianya? Rahasianya begini. Saya dulu itu ketika saya ke Gramedia, saya lihat buku. Saya mau baca buku, ada tulisan gini. Kalau ingin cepat sukses, kalau ingin cepat kaya, kalau ingin jadi orang mulia, utang yang banyak. Nah, bukunya ada itu, banyak itu. Saya pelajari, saya praktekkan. Saya waktu itu masih utang 10 miliar. 10 miliar itu kalau bunganya tiap bulan, kalau 1% 100 juta. Kalau kita anak-anak muda ini, tadi kan dari ceritanya Pak Sarno tentang harus utang yang banyak. Nah, itu gimana Pak? Kita mengatur antara berutang, utangnya ini dalam bentuk di pekerjaan saja, bukan dalam bentuk untuk gaya hidup pastinya. Dan bagaimana cara mengatur dengan investasi? Ya. Nah, ini mungkin yang perlu kita kan bingung ini, bagaimana ya rasionya utang, investasi dan lain sebagainya. Ini mengatur keuangannya bagaimana ini? Ya. Iya. Sebenarnya dalam berbisnis itu lebih banyak sisi rasional memang perlu. Iya. Tetapi kadang-kadang intuisi itu penting. Nah, insting itu penting. Ya. Jadi jangan misalkan bikin kalau kita itu saya ketemu dengan orang-orang akuntansi. Iya. Dengan akuntansi gini-gini. Oh nanti rugi, nanti begini, nanti nggak jadi, gitu. Tapi kalau saya yang sederhananya begini ya, sederhananya begini aja. Kalau Anda ini mau bikin usaha, anggaplah usaha bakso gitu ya, usaha bakso. Kalau Anda mau bikin usaha bakso, Anda harus mencintai bakso. Ya, bisa bikin bakso, pernah walaupun nggak pernah jualan, tapi bagaimana Anda bisa memahami daging yang baik sudah gitu. Jadi sudah tahu, jangan kemudian mau bikin bakso, sudah bikin bakso di rumah banyak tikus, dagingnya tembak aja, masukkan itu nggak ketahuan. Ada yang jatuh, udah bau dikit, nggak apa-apa lah, jangan. Nanti kemudian karena suatu saat akan kok bauan kayak gini, lama-lama akan lari. Ya, mungkin sekarang yang masukkan daging tikus, karyawan nggak ngomong, besok ngomong nanti. Kalau dia dikeluarin gara-gara yang lain, dia keluarin daging pusing, bener aku sih kalau bodoh lah, nanti kan repot. Nah, kalau umpamanya mau usaha, jadi kalau kita ini misalkan mau usaha, itu harus kita ukur. Kita ini misalkan saya katakan utang itu bagi orang yang memang sudah mulai ini ya, sudah jalan ya. Anggaplah usaha kita ini tiap bulan dapat gaji lah, gaji aja. Kalau mau usaha itu begini, kita gaji sebulan misalnya 7 juta. Nah, kita taruhlah kita utang 50 juta untuk apa gitu ya. Nanti bayarannya 2,5 juta, berarti kita masih ada sisa atau surplus. Ketika uang 50 itu anggaplah nggak jalan, kita masih bisa membayar utang itu ke bank itu dengan gaji kita. Itu harus dipikir, jangan pikir kayak gini, wah ini sebelah untungnya 10 juta ini begitu ternyata tidak sesuai harapan, kita bingung membayar utang, apalagi kalau dia langsung utang ke bank awal-awal begitu. Jadi harus cash flow-nya harus dihitung. Ketika kita itu omset pendapatan kita itu dari omsetnya misalnya ke bank gitu, ada tiap bulan 5 juta, kita cicilannya jangan sampai 5 juta, minimal 2,5 juta, sehingga kamu masih ada spilling 2,5 juta. Itu begitu. Kalau saya misalkan saya tiap bulan dapat taruhlah 6 miliar, saya paling banter ya 2 miliar, 2,5 miliar tiap bulan membayar utang. Loh kalau terus kemudian langsung sesuai dengan itu nanti repot. Memang kemarin itu ada banyak orang-orang yang akan ngambil kita, bahkan kalau sudah mulai punya brandnya udah dikenal seperti Pramita, banyak orang dari orang asing-asing yang mau kerjasama, join, membeli separuh 10%. Ya memang saya sementara belum ke sana. Harapan saya kan begini, sementara ini kan
kalau mungkin laboratorium kesehatan ini kan masih kalau bisa dikuasai oleh orang-orang yang orang kita lah, orang Indonesia. Jangan semuanya orang asing semuanya gitu. Ada uang itu setelah dapat tadi dilari ke luar negeri lagi. Itu harapan saya itu. Makanya saya juga termasuk membuat Fishmonger juga. Harapan saya juga begitu. Nah itu orang-orang kita ini semua jangan bisanya makan, enak, tapi mencobalah membuka dengan cara yang baik, dengan cari yang masa ini lama-lama kan dengan pelan-pelan lama-lama kan juga akan dapat hasilnya. Walaupun misalkan ini sekarang ini saya mungkin keliru dari sisi tempat, tapi sebenarnya kan saya membuat seperti begini ini kan kadang-kadang tidak pernah tahu. Saya sebenarnya tidak pernah berpikir akan punya bisnis restoran. Ya, tapi karena nggak pernah tahu, ya Tuhan memberikan mungkin ke sini. Contohnya, akhirnya ketika saya kontrol dengan dokter gizi sini, ya akhirnya diberitahu bahwa ini akan dijual dan ini akhirnya saya, oke, gak usah keluar, tapi aku masuk aja saya benahi. Awalnya mau warung kopi, lama-lama dibesarin, udah terlanjur besar, lama-lama udah memiliki. Wah, aku tak bikin kayak sesuatu di sana-sana, kan maunya begitu. Nah, makanya saya inginkan kepada generasi muda itu saya inginkan berharapkan begini. Sebaiknya Anda ini besok ini jangan suka kerja di bank, kerja di sini. Baik, Anda kerja jauh, tapi hendaklah ada berwaktu. Karena begini, kalau Anda besok ingin jadi karyawan, kamu tidak akan pernah bisa kaya. Nah itu ini ngomong gitu. Jujur dan cara. Kalau mau kaya, karena begini, kalau Anda dapat gaji, udah enak, gajinya 8 juta nggak bisa bikin kaya. Apalagi punya anak, apalagi kalau mau punya istri lagi, anak lagi, nggak bisa itu, kurang gitu ya. Nah, jadi kenapa? Karena yang namanya karyawan itu mesti tiap bulan kita dapat 5 juta, ya 5 juta terus. Tapi kalau kita berbisnis itu kalau Anda rajin, Anda pintar memutar otaknya dan sebagainya, cara itu nanti banyak masukannya. Taruhlah begini, saya punya rombong bakso, saya dibikin, kasih tip-tip atau bagaimana dengan dia, nanti bikin rombong kedua, dan bikin rombong ketiga. Lama-lama mereka setor lah, kalau 2,5 juta, 3 jutaan, kali ada 10 rombong udah berapa? Ya kan gitu. Saya juga makanya kalau misalkan saya mau bikin apotek, saya pernah juga kemarin tuh mau bikin apotek, tapi karena apotek sekarang ini bisnis di apotek ya begitu. Ini kurang begitu bagus. Karena apa? Karena sekarang ini zaman sekarang BPJS itu penanggung semua orang-orang bawah itu pakai BPJS. Sehingga kalau kita berbisnis di apotek, kita hampir nggak dapat itu. Nggak dapat. Jadi sudah dipatok mereka, banyak generik kayak gitu, kita akan susah. Apalagi zaman sekarang. Kalau dulu itu bikin apotek itu lumayan dapatnya. Sekarang ini susah bikin apotek, kecuali dia sudah punya ruko. Kalau Anda ruko bikin misalkan di Mulyosari di sini atau apalagi di Raya Bumbeng itu Korika atau apa yang dapur coklat itu mahal. Itu satu ruko itu 11 miliar. Loh, kapan balik? Kalau kamu mau bikin apotek terus membeli dengan uang itu, ya nggak bisa. Ya kan, jadi agak susah, apalagi kalau kontrak. Tapi kalau sudah dapat warisan begitu dapat misalkan menikah ambil duda kaya, itu kan apa gitu. Jadi ada modal di situ. Nah, kalau belum itu kontrak sekarang, yang repot tuh sekarang mulai orang-orang menghitung kontrak itu minimal 100 juta setahun. Nah kalau misal apalagi kalau rumah-rumah besar begini berapa? Nah gitu. Tapi saya katakan begini, jangan terlalu khawatir dengan hutang. Ketika pengolahan hutang itu Anda dengan baik, dengan benar dan jujur, itu tetap jalan. Kalau misalnya Anda mau hutang terus kemudian gini kan ada orang gini, aku hutang kepada dia. Kemudian kalau Anda berdoa benar-benar pada Tuhan, mesti bulan depan mesti akan dapat, itu bisa membayar karena usaha. Tapi yang repot biasanya gini, begitu sudah ada dapat duitnya, aduh kita tak pakai di sini. Padahal sebelum jatuh tempo, uangnya sudah ada seminggu sebelumnya, bisa pakai di sini. Kartu, akhirnya lama-lama mau bayar siswa. Lama-lama aduh hilang. Nah ini
kebanyakan orang kita, makanya saya katakan ketika Anda berhutang, hendaklah berupaya membayar. Nanti rezeki itu mesti ada kembali. Iya. Jadilah orang-orang semacam itu punya tanggung jawab, mesti ada kan. Gitu, kira-kira gitulah ya. Harus bertanggung jawab. Iya. Harus betul-betul disiplin juga ya. Sepertinya harus menyisihkan. Iya. Untuk niat membayar. Niat itu penting. Iya. Kalau sudah niatnya awalnya ketika masih pertama hutang, begitu sudah ada emang tak pakai di sini. Terus kepake lama-lama malas. Padahal sebenarnya orang itu kalau yang saya bisa diutangi itu bisa bayar 1 juta, itu bayar 500 sudah seneng. Misalnya bulan ini nggak bisa bayar, bulan depan masih bayar 750 masih ada. Tapi kadang-kadang orang-orang sekarang kalau hutang itu kebanyakan ya terus kayak plus, nah gitu. Nah dari situ saya bisa melihat, oh ini kan gak akan sukses orang ini. Saya bisa menilai orang-orang, oh ini nanti sukses orang ini. Saya banyak karyawan tuh yang saya katakan, oh ini nanti ini pintar, ini kusuk ini gak iso ini, karena sudah kelihatan. Karena saya bersama tim dengan beberapa direksi, karena ada direktur ini kan, kita bisa tahu orang-orang ini kira-kira yang bisa maju. Karena memang sikap perilakunya udah bisa dilihat, ya kan gitu. Jadi bukan karena kepandaian ya di akademiknya saja yang penting, tapi kadang-kadang dia intuisi karakternya ini, sikapnya itu penting. Ya, gitu. Berarti intinya lebih ke karakter ya. Iya. Karakter ini yang menjamin orang bisa. Iya. Integritas itu tadi. Integritas itu. Iya. Ya. Ini ada pertanyaan, Pak. Tadi Bapak sempat cerita bahwa sempat ada bentrok, misalnya crash dengan orang-orang tim join bisnis. Nah itu bagaimana Pak cara mengatasinya? Apakah mengalah saja atau diurus sampai tuntas atau bagaimana? Ya, jadi memang begini, kita harus bisa selalu meyakinkan terus. Tapi kadang-kadang ada yang memang satu bisnis, karena saya sebenarnya tidak hanya Pramita, ada beberapa dengan lab lain yang memang kadang-kadang ada kegagalan. Karena kegagalan itu tadi orang-orang di dalamnya memang nggak bisa kompromi. Misalkan ada orang ingin jadi direktur sampai tua, sampai mati pula, padahal dia nggak bisa, itu ya kan repot. Diganti ya angel, ya kan gitu. Walaupun misalkan saham terbesar yang bisa menggantikan, itu kan sebenarnya kan tulisan diri, tapi orangnya nggak mau terus piye, kan repot kan gitu. Jadi ya tetap aja kita mengupayakan, tapi kalau diselesaikan dengan baik lama-lama juga akan ada perubahan. Oleh karena yang paling penting ya hendaklah hati-hati ketika mau berbisnis dengan siapa. Karena banyak orang, saya pernah juga dianukan orang-orang yang ada orang datang, ayo Pak Seno, tolong investasi ke saya 5 juta, 10 juta. Nanti Pak Seno naik tambah duitnya, tambah banyak dan sebagainya untuk main balas. Datang ini enak Pak Seno, ini gini. Terus saya kata, begitu saya datang, dia dari dulu pakai sepeda motor. Lah saya tuh gak percaya. Aku sudah kaya, terus sibuk tambah kaya. Sementara dia dari dulu katanya bisa mengkayakan orang, tapi dia gak kaya-kaya. Nah itu kemudian dia cekal ke saya, tolong Pak Sano 5 juta. Loh aku udah tanya, masa sih sampai kalau dulur sih duit-duit 5 juta. Dulur sampai ini udah duit-duit 5 juta ya tolonglah diolah supaya dia dapat duit banyak. Loh kalau duitku nanti tambah banyak, aku tambah apa gitu. Saya sampaikan, akhirnya dia lama-lama mundur. Hati-hati, jangan Anda bermain sesuatu yang kadang-kadang nggak jelas. Malas, ada begitu. Ya tahu-tahu, menang dimenangin, menang. Tahu-tahu sesuai kalah, terakhir kalah. Nanti kan repot. Kalau dari main semacam itu, janganlah. Lebih baik kita berbisnis, dari mulai misalkan soto atau mungkin penyetan, dimulai dari kecil. Karena sebenarnya bisnis itu dimulai dari sesuatu yang kadang-kadang misalnya ini, saya dulu pikiranmu nggak pernah begini, pikirannya baru kopi. Baru kopi nggak apa-apa, aku mau teruskan di sini tapi harus baru kopi, karena di sini saya berjoin dengan ada misalnya dokter putunya di sini. Saya mau kalau di sini, tapi di sini harus pakai restoran. Akhirnya mau bikin restoran hanya kopi aja, kok uangnya udah kita franchise kepada sesuatu yang common dan sebagainya. Tentu kok franchise fee-nya kok mahal, ada impos kok mahal, 1 miliar 5 tahun. Nah, 1 miliar 5 tahun atau mungkin 6 tahun. Nah, kalau 1 miliar dibagi 72 bulan, 60 bulan, 13 juta per bulan diberikan selama ini.
sementara kita ini belum karuan iso gaji. Iya. Ya kan gitu, Iya. belum pengeluaran listrik dan lain-lain. Iya. Akhirnya kasih doa, akhirnya saya bikin konsep sendiri. Hmm. Nah setelah udah begini, wah aku kalau jalan gini, nanti di mall akan saya coba berani. Wes gak apa-apa, karena bisnis itu awal-awal mesti rugi. Nggak ada, saya kalau bikin Pramita itu mesti rugi loh. Contohnya, nggak ada nggak rugi tuh. Iya. Nah, misalnya contoh saya bikin di Semarang. Iya. Semarang ini adalah kan, Wong Semarang rata-rata sukanya itu ngirit-ngirit, wongnya pedih. Saya ngomong gitu katanya orang Semarang itu gitu oke. Jadi ketika sana juga ikut dihargai itu nggak mau. Tapi lama-lama dengan meyakinkan bahwa kita ini beda, kita ini begini, lama-lama pasien kita di sana itu luar biasa sekarang. Tapi awal setahun setengah itu kita rugi, setiap bulan rugi 100 juta untuk gaji dan lain-lain terus begitu. Nanti kalau sudah setahun ada 100 juta, 12 1,2. Iya. Padahal itu aku sudah bikin ornamen, alat dan sebagainya. Itu hitungnya udah banyak. Iya. Tapi karena saya sudah punya modal banyak di tempat lain, akhirnya saya jalankan. Tapi tahun kedua, tahun ketiga, itu makin mantap. Bisnis ini untuk jangka panjang ya. Nggak bisa kalau mungkin restoran buka kayak McDonald's berapa ya, mari dulu pelan-pelan. Kalau masaknya nggak enak, mesti kali layanannya nggak enak gitu. Kalau kita kesehatan itu pelan-pelan. Nggak bisa langsung gitu karena nggak tahu kualitasnya. Lama-lama, sentuhan karyawannya, hasilnya nanti akan meningkat pelan-pelan. Iya. Gitu. Oke, Pak, tadi dari kisahnya Pak Sarno dari awal ada yang sempat dari jualan bensin, minuman, lalu jadi jualan obat. Kan berubah-ubah nih Pak ya dari bosen. Gimana Pak, Bapak bisa sampai akhirnya itu bisa memantapkan hati untuk di bidang ini? Jangan. Ya. Kan sebenarnya kan kita ini semua orang tidak akan tahu ya. Jadi kalau kita bahwa hidup kita besok ini akan sukses, akan kemana kan kita tidak pernah tahu. Ya kan gitu. Jadi yang terpenting kita ini hidup ini harus bekerja. Kan bekerja dengan betul-betul dengan koridor misalkan kan ada aturan manajemen ada gini. Dengan melakukan itu semua dengan sungguh-sungguh semangat, nanti akan ketemu jalannya. Nanti akan ketemu jalannya. Apa tadi apa ya ditanyakan lagi? Sampai menemukan bidang yang benar dijalani. Begini, kalau saya dulu kan gini, setelah saya analis sudah dapat, kemudian saya dulu pinginnya selain analis itu saya tidak pernah mikir buka laboratorium ya. Tapi saya itu pinginnya jadi notaris. Ya, sebenarnya kalau notaris saya dimasukkan, saya tinggal bisa jadi notaris. Tapi ternyata saya membuka lab, ternyata lab itu kok beda, kan gitu. Kok lebih enak beda. Kalau misalnya bisnis yang lain apotek semua orang bisa, tapi kalau lab itu sangat sukar, ya karena sangat beda menangani orangnya, alatnya. Misalkan begini, ada dia kerja di lab A, terus kemudian masuk ke Pramita, di Pramita dari nol lagi, karena alatnya beda. Di sana alatnya manual, di sini canggih, dia dukung semuanya. Jadi dalam kita bisa seluruh pemeriksaan yang ada di Pramita bisa dia 8 bulan. Nah, gitu tuh. Jadi kalau saya dulu menemukannya kenapa di sini kan kita juga dulunya nggak pernah tahu. Tapi saya berangkat dari tadi pelan-pelan. Waktunya, akhirnya banyak orang datang. Kalau dulu kan orang jam 10, jam 11 dia ditolak. Begitu saya buka, diterima, diambil darahnya, hasilnya sore. Orang lain tutup. Lama-lama kan sekarang semua laboratorium kayak gitu. Zaman dulu laboratorium itu kan ketik manual semuanya. Akhirnya kan saya pakai komputer semuanya, ikut-ikut. Ya memang kita harus inovasi. Inovasi secara terus-menerus. Apa misalkan dulu saya juga manual, larang alatnya canggih, larang kuliah mahal dan sebagainya. Nah sekarang ini ternyata begini, ada sesuatu yang lebih lagi. Kenapa kok Pramita ini ya juga cepat maju? Karena dipercaya oleh vendor. Kenapa vendor-vendor itu alat mempercayai pada kita? Karena kita rame. Kalau pasiennya rame, kita sama dari vendor sudah Pak Sarno nggak usah beli, taruh aja. Sekarang banyak taruh alat 3 miliar, 4 miliar,
2,5 miliar, 1 miliar itu ditaruh semuanya. Alat-alat misalkan sekarang mobil ditaruh aja Iya. Tanpa membeli. Kenapa begitu? Karena pasien kita sudah banyak. Iya. Ya contohnya ada alat yang 4 miliar ditaruh saja di Pramita. Nah, kita membeli reagennya tapi ditaruh reagennya piro sebulan 400 juta. Nah, kalau 400 juta beli reagen itu mesti untungin 25%. Kalau 20% berarti dia dapat 100 juta.